Gimana kabarnya? Kenapa kayak takut semua? Hah? Kenapa takut? Kayak takut semua ya? Hah? Kenapa kayak takut-takut? Anda ya? Ya, insyaallah ya. Tanggal 26 ya? 28 ini bulan ini? Tanggal 28 bulan 9. Kenapa terlambat bawa berkasnya? Kan perencanaan kemarin tanggal 3 bulan 10. Jadi saya rencana memang ini hari bawa berkas, ternyata ada perubahan jadwal. Oh gitu ya. Kalau kita masih tanggal berapa nikahnya? Tanggal berapa mau nikah? Tanggal 27 bulan ini. Kenapa kok cepat ini terlambat bawa berkasnya semua? Sometimes I feel tired. Kenapa dipercepat? Ada hal apa? Hah? Nggak tahan ya? Nggak tahan ya nunggu lama-lama? Hah? Didesak ya? Dia yang desak supaya cepat-cepat nikah? Hah? Hah? Didesak ya? Ya, insyaallah tanggal 26, 28, 27 sudah siap nikah. Mas nih, udah siap. Gak boleh diam-diam. Udah siap. Udah siap. Mas, udah siap. Udah siap jadi istri? Sudah siap jadi istri? Serius? Udah siap jadi suami? Masnya udah siap jadi suami? Banyak udah ya? Udah siap. Oh iya, kuliah di mana kemarin? Di Sopeng, jurusan administrasi di pemerintahan ya. Nikah bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pasti, membutuhkan waktu yang begitu lama. Artinya harapan kita mau nikah untuk selamanya, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi untuk selamanya. Siap dengan segala risikonya. Insyaallah. Udah berapa lama kenalnya, Mas? Udah berapa lama kenal? Sebulan. Sebelumnya udah kenal. Sering dan saja Pak, tapi saya tidak kenal begitu, tapi Jadi tapi sebenarnya sudah kenal sebelumnya. Sudah kenal namanya, sudah kenal orangnya, tapi belum ada komunikasi. Nanti sebulanan ini baru komunikasi. Berapa lama kenalnya? 3 bulan. Perkenalan yang singkat, sebulan 3 bulan. Ya. Apa sudah cukup untuk mau nikah? Insyaallah. Nanti kenal. Sudah siap 3 bulan? Cukup untuk mengenal dia dan cukup untuk mengenalnya? Siap. Masalahnya lama loh pernikahan. Artinya nikah itu kan harus membutuhkan waktu yang panjang. Artinya harapan setiap orang adalah selamanya. Sementara perkenalannya yang sebulan, 3 bulan untuk mengenal karakter pasangan tidak cukup untuk sebulan, 2 bulan. Ya kan? Tetapi pada prinsipnya gini, lama dan tidak lamanya sebuah perkenalan bukan sebuah jaminan bahwa akan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan bukan sebuah jaminan juga bahwa kamu tidak akan pernah bahagia karena singkat perkenalannya. Karena persoalan bahagia dan tidak bahagianya itu bergantung dari kitanya. Nyaman dan tidak nyamannya itu tergantung dari kitanya. Meskipun kita mengenalnya sudah sekian tahun, tapi kalau kita tidak nyaman sama dia, maka tidak akan pernah bahagia. Walaupun itu hanya sebatas bulan, 2 bulan, atau mungkin tidak pernah mengenalnya dan diperkenalkan oleh orang, kemudian nikah. Tapi kita kalau merasa nyaman dengan segala kepribadiannya, apa yang ada pada dirinya, insya Allah akan bahagia. Ya. Akan tetapi, persoalan menjalani kehidupan rumah tangga adalah bukan persoalan yang gampang. Iya kan, Pak? Sebelum kenal dia, pernah kenal orang lain? Tidak pernah sama sekali.
lama sekali, dan kamu sangat kecewa. Mau? Kamu kecewa? Saya ingin Makanya kan tidak terlalu serius. Gak usah khawatir. Setiap kehidupan punya perjalanan sendiri. Setiap langkah yang kita lewati dalam kehidupan punya cerita tersendiri. Orang yang pernah kita kenal dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Setidaknya kita bisa belajar tentang sikap dan kepribadian orang. Karena suatu waktu kita akan hidup dengan orang lain. Kita tidak akan pernah hidup dengan sendiri. Walaupun mungkin kita tidak akan menikah, tetapi kita akan tetap hidup bersama orang lain. Hal yang paling sulit adalah bagaimana menyatukan perbedaan itu, menyatukan dua kepribadian. Suami kita dengan pribadinya sendiri, kita dengan pribadi kita sendiri, kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan. Yang tentunya dalam ikatan pernikahan bukan hal yang mudah. Sekali lagi saya katakan, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Karena banyak sekali tantangannya. Kayaknya siap nggak jadi ibu, sudah siap jadi istri. Salahnya, jadi apapun risikonya. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun risiko yang kita jalan dalam kehidupan rumah tangga itu pilihan. Tidak dipaksa. Tidak. Suka sama dia? Suka enggak? Suka sama dia? Alhamdulillah ya. Masnya suka enggak sama dia? Suka. Kenapa bisa pilih dia? Kenapa bisa pilih dia, Mas? Dia baik orang. Baik ya. Adek, kenapa bisa pilih dia? Baik. Satu kata, baik. Nah? Kamu balik, kenapa bisa pilih dia? Kenapa bisa pilih dia, Adek? Lelaki. Masnya juga. Setiap hubungan, untuk menjalani hubungan yang baru, senantiasa didasari dengan kata baik. Senantiasa didasari dengan kata baik. Siapapun yang nikah, kenapa nikah sama dia? Saya cocok sama dia. Dia baik orangnya, dia sopan orangnya, dia perhatian orangnya sama saya. Tapi ketika proses menjalani kehidupan rumah tangga dan pada saat ada masalah, terbalik kata-kata tadi. Yang awalnya dia baik, perhatian, penyayang, sabar. Tapi ketika ada masalah, hilang kata-kata itu. Yang kita ingat adalah, kok dia kenapa seperti ini? Dulu tidak seperti ini, kenapa dia harus seperti ini? Akhirnya muncul pikiran dalam diri kita. Ya udah, kalau seperti ini terus lebih baik pisah. Kalau pisah siapa yang rugi? Iya kan? Antum sendiri yang rugi kan? Kalau pisah, sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi. Oke, hal itu bisa. Oke, hal itu bisa dicari. Tapi bagaimana kalau ada anak? Siapa yang tanggung perasaan anak? Siapa yang bisa selimuti perasaan anak? Perasaan anak tidak bisa dijual. Jiwa anak tidak bisa digadaikan oleh apapun. Oke, orang tuanya bisa hidup dengan laki-laki yang baru. Orang tuanya bisa hidup dengan perempuan yang baru. Tapi bisa nggak seutuhnya bisa menjadikan semuanya itu akan lebih baik? Benar kan? Jadi kehidupan rumah tangga seperti itu. Banyak hal yang harus kita pahami. Mas, ini kan sebulan, ya kan? Baru sebulan kenalnya. Ada nggak hal yang kamu tidak suka dari dia? Ada nggak hal yang kamu tidak suka dari dia? Tidak apa-apa. Tidak boleh kita tergiur dengan sebuah keasikan dalam kehidupan. Kita harus mempersiapkan hal buruk yang akan kita dapatkan dalam pasangan hidup kita. Orang tua katakan, yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung dimuntahkan. Jadi kita jangan terlena dengan istri kan, kalau saya kan baik, istri saya kan baik. Akhirnya kita terlena dengan posisi itu. Ketika suatu waktu istri kita melakukan kesalahan, langsung kita sekap. Jadi kita berpikir memang bahwa istri saya itu bukan malaikat, yang tentunya akan salah. Mas, ada nggak hal yang kita tidak suka pada calon kita?
Nanti kita komunikasi, kita cerita. Di sini jujur Dinda semua, saya kalau bawakan chatting, hal yang saya selalu tekankan adalah bagaimana kita menguatkan emosi kita, bagaimana kita membangun kekuatan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang tentunya akan ada masalah. Ya. Bagaimana kita hadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan nanti kita sudah punya masalah kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya. Tapi sebelum muncul masalah itu kita mempersiapkan diri. Memilih dia berarti sudah ada kesiapan, ya kan? Sudah ada kesiapan hal apa yang akan terjadi nanti ke depannya ketika sejalan kehidupan rumah tangga dengan dia. Makanya saya tanya, Mas, ada nggak yang kita tidak suka dari dia? Tidak ada, janji. Nah dengar lo, didengar lo nanti istrinya, calon istrinya. Ingat hari ini tanggal 16 bulan 9 2020 hari Rabu. Sampean mengatakan tidak ada. Tidak ada yang kamu tidak suka dari dia, semuanya kamu suka. Kalau nanti dalam kehidupan rumah tangga Masnya komplain, ada hal sifat yang dia lakukan, mungkin pelayanannya tidak bagus, ada hal yang mungkin lupa cuci pakaian dan sebagainya, langsung kamu katakan, saya tidak suka kamu seperti ini, berarti Masnya mengingkari janjinya, ya kan? Makanya katakan kalau ada hal yang kamu tidak suka dari dia, entah itu sifatnya, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, disampaikan. Karena istri kita itu adalah bagian dalam hidup kita. Istri kita itu adalah selimut dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kita tidak suka pada dia kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Wa asiruna bil ma'ruf, kan seperti itu. Artinya memperlakukan pasangan hidup kita dengan baik, dengan bijak. Nggak ada yang kita suka semua ya Mas. Nanti dengar ya. Didengar ya. Nanti kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tanggamu, tidak usah ngomel. Ingat pada hari ini, bilang, dulu kamu katakan bahwa tidak ada yang kamu tidak suka sama saya. Semuanya kamu suka pada diri saya. Kenapa sekarang kamu komplain? Cukup kata-kata itu, dia akan sadari sendiri. Kalau mbaknya, ada nggak hal yang kita tidak suka selama sebulan ini? Sementara enggak? Mudah-mudahan enggak ya? Iya. Mudah-mudahan enggak. Sebentar, karena akan berjalan. Ketika orang sudah menikah, plong semuanya. Hal yang disembunyikan nampak, hal yang ditutup-tutupi nampak, sikap yang dijaga-jaga nampak dengan sendirinya. Itulah kehidupan, karena kita merasa bahwa dia sudah istri saya, dia suami saya. Maka dengan kebebasan kita bersikap, berkata-kata, semuanya akan nampak dengan sendirinya. Ya? Kalau masing-masing, apa yang kita tidak suka dari dia? Tidak ada. Jangan takut. Tidak ada. Nggak tinggal istri, calon istri. Tidak ada. Syukur alhamdulillah. Tidak ada. Selama 3 bulan. Berarti tidak pernah bertengkar selama 3 bulan. Tidak pernah bertengkar. Serius? Jarang ketemu. Ya, tapi tidak pernah ada komplain bahwa kenapa tidak dibalas chatku, kenapa tidak di ini, tidak diangkat teleponku. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Upayakan istilahnya gini, adik, meskipun saya duluan menjalani kehidupan rumah tangga 13 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya sempurna dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan kalian baru memulai menjalani kehidupan rumah tangga, belum tentu bahwa kalian tidak akan sukses menjalaninya itu. Artinya bisa saja mungkin kalian lebih nyaman menjalani kehidupan itu sendiri, dengan cara sendiri, dengan gaya sendiri. Hal yang saya berikan, umpama ketika ada masalah kemudian saya katakan, yuk selesaikan dengan cara ini, belum tentu itu bisa. Karena satu, saya punya pribadi yang berbeda dengan di situnya. Banyak sayang nggak sama dia? Insya Allah saya cinta sama dia. Untuk sekarang berapa persen? Nggak apa-apa, saya kasih solusinya. Kenapa saya tanya? 90. Dan saya mau jangan pernah lebih daripada 90. Sampai kapanpun. Siap?
ketika kita mencintai seseorang lebih daripada cinta kita pada diri kita sendiri, maka kita harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Artinya, kita akan selalu berada dalam kegelisahan, berada dalam rasa sakit, berada selalu kekecewaan, karena terlalu kita dibutakan oleh rasa kita. Selalu perasaan yang selalu menonjol dalam diri kita. Karena semakin kita mencintai orang berlebihan, semakin banyak hal salah di mata kita. Iya mas ya? Mas pernah nggak jalan ya sama orang lain sebelum? Serius? Jadi selama ini jomblo? Hah? Dari remaja sampai detik ini jomblo? Hah? Hebat. Hebat. Saya akui kalau orang tidak pernah menjalani pacaran, tidak pernah mengenal orang lain, saya anggap hebat. Atau malu-malu, takut sama dia, tidak pernah sama sekali kenal orang. Wow. Ketika seseorang tidak pernah mengenal orang lain dalam kehidupannya, dan pada saat dia jatuh cinta, maka akan semakin terlalu besar cintanya. Tapi terlalu besar juga cemburunya. Hah? Karena belum bisa mengontrol emosinya, gitu. Kalau Mas ya, sebelum kenal dia pernah nggak kenal? Wow, hebat ya, Masya Allah. Kalau ada, pernah kan? Jangan takut sama dia. Dan kamu sudah sampaikan ke dia? Ya oke. Rasulullah katakan seperti ini. Ketika nanti terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga kalian, yang pertama jangan pernah melibatkan masa lalu dalam kehidupan. Sampai nggak pernah punya masa lalu. Masnya juga nggak pernah punya masa lalu. Artinya masa lalunya nggak pernah kenal orang lain sebelum menikah sama istrinya. Kita pernah, walaupun itu kondisinya tidak sama. Tapi setidaknya bahwa engkau pernah mengenal orang dan pernah kau melibatkan perasaan pada dia, dan kamu pernah bahwa kamu bisa mengenal pribadinya, gimana kurangnya dan bagaimana lebihnya. Sama dengan ini. Berarti wanita-wanita super, wanita-wanita hebat mendapatkan orang. Berarti nanti suami-suaminya yang paling jatuh cinta nanti kayaknya. Seperti itu. Kemudian di sisi lain, kenapa Rasulullah katakan jangan pernah engkau melibatkan masa lalu dalam kehidupan rumah tangga, dalam masalah kehidupan rumah tangga? Karena kalau kita selalu melibatkan masa lalu, masalah yang kemarin diungkit lagi pada hari ini, masalah yang sudah berlalu diungkit lagi pada hari ini, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Apalagi kalau perempuan itu kalau marah dari A sampai Z sebutnya, tidak pernah dia, jadi masnya siap ya, siap ya. Apa harapannya? Apa harapannya ketika mau nikah? Insyaallah amin ya. Ya. Mbaknya kerja apa sekarang? Staf desa di? Oh di Palata? Iya. Iya. Ya. Mas ya, apa kesibukannya? Apa kesibukannya Mas? Apa dikerja? Hah? Petani. Berarti sudah lancar garap sawah ya? Hebat. Mas ya? Dan di tempat semua ya? Kalau ada, apa kesibukannya? Di rumah, menunggu suami. Kerja di mana kemarin? Di mana? Oh ya di terminal. Oh, kalinya Anca ya. Dekat rumah, kenapa nggak selalu ke rumah? Ya, artinya gini deh. Kita berbagi pengalaman hidup. Kalian sudah memutuskan untuk menikah. Ketika nanti ada masalah, jangan pernah mundur. Jadi, jangan pernah mundur. Seberat apapun masalahnya, jangan pernah mundur pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika engkau melangkah, pasti kamu tahu bahwa ini harus saya lakukan. Karena satu,
Tidak mungkin kalian ditakdirkan untuk bersama kalau bukan kehendak Tuhan, ya kan? Tidak mungkin Tuhan mbaknya menanti sekian tahun untuk mendapatkan orang yang bisa menemani dalam kehidupan. Masnya pun juga menanti sekian tahun untuk mendapatkan orang yang bisa menemani dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika pada tanggal 26 sama 28, ya kan? 28 itu adalah hari yang ditentukan Allah. Ya, kemarin rencana bulan 10 kan, tapi ternyata diundur, ya kan? Ternyata dimajukan berarti sudah rencana Tuhan. Bahwa pada saat itulah memang Tuhan mentakdirkan sebelum langit dan bumi diciptakan, kalian sudah dituliskan bahwa takdir kehidupan kalian akan menyatu pada hari ini, pada tanggal sekian. Bukan rencana kita, tapi itu keputusan Tuhan. Jadi ketika nanti ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, ingat pada tanggal itu. Seribet apapun masalah dalam kehidupan rumah tangga, selalu ingat pada momen-momen di mana kamu mendapatkan pasangan hidup. Ingat mas, ketika engkau menyia-nyiakan istrimu, maka engkau telah menyia-nyiakan janjimu kepada Allah. Pada saat proses ijab kabul, sebelum kamu ucapkan saya terima nikahnya sebulan binti sebulan dengan mahar sekian tunaikan Allah, pada saat itu engkau memulainya dengan kalimat syahadat. Maknanya ketika kita kenapa ijab kabul selalu dimulai dengan kalimat syahadat? Karena merupakan sebuah pengakuan seorang hamba terhadap Allah, meyakini pada hari itu adalah Tuhan menetapkan kehidupan kita sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Jadi ketika suami tidak mau menjalankan atau mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya, kemudian dia meninggalkan istrinya, menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya, berarti dia telah menyia-nyiakan janjinya kepada Allah. Ada banyak kasus kehidupan rumah tangga. Saya di grup konseling rumah tangga, kehidupan rumah tangga, banyak sekali permasalahan kehidupan rumah tangga. Satu, mbak, bagaimanapun kurangnya suami, maka dia tetap dihargai sebagai seorang suami. Karena pintu surgamu ada sama suami, pintu surgamu ada sama suami. Doa suami, ridho suami itu sama dengan ridhonya seorang ibu. Jadi ketika engkau mengabaikan perintah dari suamimu, maka sama halnya engkau mengabaikan perintah seorang ibu. Saling sayang masih, saling menghargai, hargai kekurangan istri, hargai kekurangan suami. Apapun nanti dalam kehidupan, ada anak dan tidak ada anak, jangan jadikan patokan bahwa itu akan saya tidak bahagia dan tidak bahagianya, Mbak ya. Persoalan anak adalah urusannya Allah. Persoalan anak adalah takdirnya Allah. Jadi ketika kita sudah ikhtiar berusaha ingin punya anak, kemudian kita tidak dapatkan, kita tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga kita, maka jangan pernah kamu jadikan alasan bahwa saya harus cerai. Kebahagiaan masih ada sisi lain, masih ada tempat lain kita bisa bahagia tanpa kehadiran anak. Jangan sampai gini mbak, saya kasih penguatan sama kita adik nih. Jangan sampai, saya yakin perasaan kita itu jujur kalau saya melihat kita orangnya selalu begini, selalu berada dalam kebingungan, selalu berada dalam kesedihan, tidak pernah terbuka sama orang, selalu pendam sendiri perasaannya. Ketika ada masalah selalu berusaha untuk selesaikan sendiri, selalu ragu terhadap orang-orang sekeliling, susah untuk percaya terhadap orang. Jadi ketika ada masalah selalu udah pendam, bahkan kadang-kadang merasa bahwa kok saya seperti ini, kenapa saya kok kayak seperti ini. Kamu selalu berusaha untuk kuat di hadapan orang, tapi sebenarnya kamu rapuh. Ya baik, berusaha untuk menyembunyikan segala sesuatunya, tapi pada dasarnya bahwa kamu sangat sakit dalam diri kamu sendiri. Jadi ketika engkau mendapatkan pasangan hidup, hargai dia. Ketika pada saat engkau mendapatkan dia sebagai suami kamu, dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan harapan kamu, artinya saya ingin punya pengganti dalam hidup saya ingin ada orang di dalam kehidupan saya, artinya anak dalam kehidupan saya, tapi ternyata tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak, maka jangan jadikan itu sebagai alasan. Adik, sekuat apapun diri kita,
Sebaik apapun orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tidak akan pernah sama dengan suami kita. Pada saat kita sakit, tidak ada orang yang bisa rela 24 jam untuk menjaga kita. Tapi suami bisa mampu untuk menjaga kita dalam waktu 24 jam. Jadi disyukuri. Lain syakartum. Kemudian, kalau kemarin-kemarin ketika kita kesal, masalah dan sebagainya, kita lebih banyak diam sendiri, enjoy dengan sendiri. Sekarang punya suami, insya Allah, berbagi sama dia, berbagi cerita sama suami, mas, kalian sama-sama menanti semuanya, merindukan seseorang yang bisa mengurus kita, merindukan seseorang yang bisa menghargai kita, merindukan seseorang yang bisa mengurus kita. Sekarang Tuhan sudah, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan Tuhan menentukan itu, maka syukuri semuanya. Pada saat ada masalah, tinggalkan masalah itu. Jangan pernah berpikir tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Hidup sendiri juga punya masalah, ya mas ya? Iya kan? Hidup sendiri punya masalah, ya toh? Apalagi kita hidup dengan wanita yang notabene-nya bahwa dia memang berbeda dengan diri kita. Masalah dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dengan perbedaan itu. Mas, anak ke pertama ya mas. Anak pertama. Sayang sama dia, sayang sama orang tua ya mas. Paling dekat sama mama. Iya. Sayangi dia seperti kamu menyayangi istri. Sampai juga seperti itu pribadinya. Sangat tertutup. Saya sangat tertutup, tidak suka cerita sama siapa-siapa dengan segala masalahnya. Lebih nyaman dengan sendiri. Banyak menghayal. Ya mas ya. Selalu merenung apa sih, gimana, kenapa. Sekarang sudah punya teman hidup masing-masing. Ada nih. Sekarang sudah punya teman hidup masing-masing. Manfaatkan, syukuri teman hidupnya. Jadikan mereka sebagai orang tempat kita bersandar, berbagi suka dan duka. Kalau nanti istri tak salah, jangan didoktrin dengan kesalahannya, jangan dipermasalahkan kesalahannya. Karena satu, masnya tidak ada jaminan untuk tidak salah sama dia. Sebaliknya, istri juga tidak ada jaminan untuk tidak salah sama suaminya. Pasti akan salah. Kalaupun kita bertengkar dalam kehidupan rumah tangga dan kemudian kita, saya kan bukan yang salah, kenapa harus minta maaf sama dia? Atau sebaliknya seperti itu juga. Tidak akan ada yang bisa memberikan hadiah piala untuk kita ketika kita bertahan dengan sikap kita dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, satu hal yang harus kita lakukan adalah saling memahami. Itu aja. Cinta nggak cukup. Yang paling menguatkan kehidupan rumah tangga adalah memahami perbedaan dan bersyukur bahwa Tuhan masih mengirimkan orang yang menjadi ujian dalam hidup. Istri adalah ujian untuk suaminya, suami adalah ujian untuk istrinya. Istri adalah guru untuk suaminya dan suami adalah guru untuk istrinya. Punya anak nanti, anak menjadi guru orang tuanya. Saya rasa begitu mas ya. Mudah-mudahan insyaallah bisa ngaji. Mas ya? Bisa. Alhamdulillah, nanti diajarin ya. Diajarin suaminya. Mas lebih baik malu sama Allah daripada malu sama istri. Bisa ngaji? Oke. Lebih baik malu sama Allah, malulah sama Allah, jangan malu sama istri. Jadi gampang. Dek, ajak saya ngaji dan sambil bercinta dengan istri. Beribadah, ingat, seorang suami tersenyum kepada istrinya, maka akan 600 setan yang akan dibunuh. Tersenyum saja. Karena memang pernikahan itu adalah ibadah, penyempurna dari setengah ibadah kita, iman kita. Jadi setiap hal yang kita lakukan pada pasangan kita itu bernilai ibadah. Yang penting jangan suuzon terhadap pasangan. Oh, suuzon itu dosa lagi. Saya rasa cukup tidak deh. Mudah-mudahan belajar mandi wajibnya sudah tahu ya. Mandi mapacing sudah tahu ya. Mandi bersih belum tahu. Masih belum tahu. Mandi bersih. Kalau habis ada yang keluar sesuatu dari diri kita, kemudian kita mandi, itu namanya mandi bersih.
Udah paham? Sudah pernah biasa mandi? Nggak apa-apa, kita saling. Karena kalau habis menikah nanti maunya harus mandi terus. Kecuali kamu udah melakukan hubungan suami istri, ya kan? Habis melakukan hubungan suami istri berarti harus mandi. Namanya mandi wajib atau mandi bersih. Sudah tahu mandinya tuh? Nggak boleh harus bertanya. Kalau malu bertanya sama saya, malu bertanya sama dia. Karena perempuan itu setiap habis haid mandi, setiap habis haid mandi kan, mandi bersih. Jadi kalau kau malu sama saya, malu, itu ibadah. Ingat, ketika seseorang tidak mandi wajib, maka dia akan dilaknat oleh langit dan bumi. Makanya harus mandi. Insyaallah ya, belajar. Sepulangnya tanya-tanya gimana cara mandi. Nggak usah malu, kenapa harus malu? Nanti kalau habis nikah kan semuanya terbuka semuanya. Hal yang disembunyikan terbuka semuanya kan. Jadi harus saling melengkapi satu sama lain. Saya rasa itu cukup ya. Insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Berkasnya semua jelas di situ. Insyaallah selamat deh. Jalani kehidupan dengan baik, saling mensyukuri, dan saling mengingatkan ketika salah. Kasih banyak deh. Sometimes I Menjaga feel khasiat tired hanya hati kita dan Allah yang bisa menjamin. of my heavy Karena suamimu thoughts. adalah khasiatmu dan kamu adalah